Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Fatan Mubina Pradana Putra. Hari ini kita akan belajar kisah Nabi Soleh alaihissalam dari buku yang kedua, Mutia TV. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa klik subscribe buttonnya. Jangan lupa juga like ya, karena di sini kamu akan belajar terus di Fatan Mubina Pradana Putra. Ya udah, langsung aja kita mulai. Jadi kita harus buka halaman 123. Aku bacain ya. Nabi Soleh alaihissalam adalah turunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata juga keturunannya dari Nabi Nuh alaihissalam. Oke, ngerti? Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaum Tsamud untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kaum Tsamud adalah kaum keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Sama kayak Nabi Nuh, mereka belajar terus tentang Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengawasinya, karena mereka sudah menyembah berhala dan ingkar pada Allah setelah sekian tahun, sama seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Tsamud adalah kaum yang zalim. Dulunya itu baik ya. Oke, harus mengerti ya. Mereka tidak percaya kebenaran dan kekuasaan Allah. Itu tidak baik sekali ya teman-teman. Kita jangan ikuti kaum sebelumnya, karena mereka kaum zalim dan ingkar kepada Allah. Sebenarnya ingkar kepada Allah atau Tuhan itu tidak boleh. Makanya kita harus beriman pada Allah agar kita ke surga insya Allah. Nabi Soleh alaihissalam tetap sabar dan terus berdakwah menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan kaum Tsamud semakin menjadi-jadi. Mereka menantang Nabi Soleh alaihissalam untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud menunjuk sebuah batu. Mereka meminta Nabi Soleh alaihissalam mengeluarkan unta betina yang hamil dari batu. Nabi Soleh akhirnya meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan batu besar itu. Jadi Nabi Soleh itu pengen banget mereka beriman. Katanya kalau Nabi Soleh bisa menghancurkan batu itu, maka semuanya kaum Tsamud akan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa yang terjadi. Oke? Mereka berjanji akan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kan? Jika Nabi Soleh alaihissalam berhasil melakukan. Benar kan tadi aku bilang? Jadi mereka itu sombong ya. Terus meminta untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Oke. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat benar-benar terjadi. Batu besar itu akhirnya terbelah dan keluar seekor unta betina yang hamil. Jadi setelah Nabi Soleh mengeluarkannya, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang masih jadi kafir. Oke, jadi ingkar janji kalau yang sebagian masih jadi kafir. Kaum Tsamud terpana melihatnya. Sebagian dari mereka akhirnya beriman pada Allah. Bener kan? Namun sebagian lain lagi ingkar atas kekuasaan. Tidak boleh. Allah itu maha kuasa, maha benar. Namun yang ingkar itu menyidik Nabi Soleh alaihissalam dan menyembelih unta itu bersama-sama. Tidak boleh itu, karena itu belum waktunya untuk berkurban.
Tidak boleh ya. Lagi-lagi belum menyebut nama Allah. Parah ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa azab akan datang menimpa kaum-kaum yang ingkar itu setelah 3 hari berlalu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha mempertimbangkan. Namun sayangnya orang-orang kafir itu tidak menurut. Lama untuk termasuk juga. Setelah 3 hari azab benar-benar datang. Bunyi gelegar terdengar dari langit dan gempa dahsyat pun. Ini azab mereka sudah kafir. Kaum Samud yang sombong itu akhirnya binasa dan tidak ada mati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya yang beriman selamat dari dan hidup damai bersama. Allahu a'lam bishawab. Esok insya Allah kita akan belajar 5 planet kerdil misteri di tata surya. Insya Allah kau akan tahu ini ada planet kerdil terbaru lagi di tata surya. Makanya klik tombol subscribe-nya. Jadi Fatan CLTV membuat video banyak sekali belajar selama kamu di rumah aja. Jadi setelah ini ada pertanyaan yang kamu harus dijawab. Ada 10 pertanyaan. Banyak ya sekarang. Karena udah mau kita hampir ke kisah Nabi yang buku. Jadi setiap ada bukan buku ini lagi, tapi bukunya berbeda. Besok nanti hari Sabtu kita akan belajar kisah Nabi Ibrahim. Nah, ini terakhir mulai 10 pertanyaan. Misalnya Nabi Yakub, 10 pertanyaan itu. Makanya kita belajar yang baik di rumah aja. Oke? Oke teman-teman, sekian dari Fatan Mubina Pradana Putra. Adana Putra. Jadi kamu harus jawab pertanyaan ini, oke? Biar kamu lebih tahu jalur kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek sini, Dek. Ini Adek bilang dadah dong. Dadah. Oke, jadi ini pertanyaan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi. Siapakah nama kaum Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Allah adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluarkan titik-titik yang hamil dari batu besar. Allah menurunkan wahyu pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa titik-titik akan datang setelah 3 hari. Setelah 3 hari titik-titik Allah pun datang. Kaum Samud adalah kaum keturunan dari Nabi. Kaum Samud akhirnya titik-titik dan tidak ada yang tersisa sekalipun. Jawabannya adalah 1 ke 5, 2 Nabi Nuh alaihissalam, ketiga kaum Samud, 4 Maha Kuasa, 5 unta betina, 6 azab, 7 azab, 8 zolim, 9 Nabi Hud alaihissalam, 10 binasa. Pastikan kamu belajar tentang kisah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah besok kita akan belajar tentang 5 planet kerdil misteri di tata surya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, besok ketemu lagi. Subscribe ya, subscribe. Like juga, dadah.